Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nansari Siregar dari kelas Biologi 1. Di sini saya ingin membacakan sedikit tentang makalah saya yang berjudul Pengaruh Bahasa Gaul Terhadap Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Junaida MPD, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia adalah negara terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari beribu pulau, beraneka ragam suku, adat dan budaya menjadi satu bagian, yaitu negara Indonesia. Setiap suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam, di mana setiap suku mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda pula, termasuk cara bertutur atau berbahasa. Membicarakan perkembangan bahasa Indonesia, mau tidak mau kita harus membicarakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara sumber atau akar bahasa Indonesia yang kita pergunakan sekarang. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara atau lingua franca, bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Seiring perkembangan zaman, khususnya di negara Indonesia, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan tata bahasanya. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa gaul Indonesia sebagai identitas bangsa. Seiring perkembangan zaman, khususnya di negara Indonesia, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia di dalam penggunaan tata bahasanya. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Masuk ke bab 2, yaitu pembahasan A. Fungsi bahasa menurut Goris Kraft. Secara umum, bahasa memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Bahasa sebagai alat ekspresi diri, yaitu untuk mengungkapkan apa yang tersirat dalam hati, misalnya untuk menunjukkan keberadaan kita di tengah orang lain. Yang kedua adalah bahasa sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan semua yang kita rasakan, pikirkan, dan ketahui kepada orang lain. Yang ketiga adalah bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, yaitu melalui bahasa kita mengenal semua adat istiadat, tingkah laku, dan tata krama masyarakat, serta mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Yang keempat adalah bahasa sebagai alat kontrol sosial, yaitu melalui bahasa seseorang sampai mempengaruhi pandangan, sikap, maupun tingkah laku orang lain agar sesuai dengan harapannya. Yang B adalah bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita pakai sehari-hari dan juga bahasa resmi di negara kita. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia mempunyai beberapa aturan yang harus ditaati agar kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama adalah bahasa resmi negara, yang kedua adalah bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga adalah alat penghubung tingkat nasional, yang keempat adalah alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Bahasa gaul. Bahasa gaul adalah bahasa gaya yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa gaul remaja merupakan terjemahan, singkatan, maupun plesetan. Namun, terkadang diciptakan pula kata-kata yang aneh yang sulit dilacak asal mulanya. Kalimat-kalimat yang digunakan umumnya, kalimat tunggal, bentuk-bentuk elip, juga bentuk digunakan untuk membuat susunan kalimat menjadi lebih pendek, sehingga seringkali dijumpai kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Dengan menggunakan struktur yang pendek, pengungkapan makna menjadi lebih cepat, yang sering membuat pendengar yang bukan penutur asli bahasa Indonesia. Yang D. Struktur bahasa gaul. Ragam bahasa remaja memiliki ciri khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek seperti memang menjadi emang. Kalimat-kalimat yang digunakan kebanyakan berstruktur kalimat tunggal. Bentuk-bentuk elip juga banyak digunakan untuk membuat susunan kalimat menjadi lebih pendek, sehingga sering kali dijumpai kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Dengan menggunakan struktur yang lebih pendek, pengungkapan makna menjadi lebih cepat, yang sering membuat pendengar yang bukan penutur asli bahasa Indonesia mengalami kesulitan untuk memahaminya. Yang E. Contoh bahasa gaul. Gue adalah bahasa resmi yang kini banyak digunakan oleh kebanyakan orang, terutama orang dari suku Betawi.
Untuk menyebut saya atau aku, kata ini merupakan bahasa Betawi yang telah digunakan secara luas jauh sebelum bahasa Parokem dikenal. Lo atau lu, sama seperti gue. Kata ini pun sudah digunakan oleh suku Betawi sejak bertahun-tahun lalu, dan menjadi kata ya untuk menyebut Anda atau kamu. Garing, kata ini merupakan kata dari bahasa Sunda yang berarti tidak lucu. Karena seringnya digunakan dalam pembicaraan, akhirnya kata ini pun menjadi populer di beberapa kota besar di luar Jawa Barat. F. Dampak dari penggunaan bahasa gaul. Yang pertama adalah dampak positif. Digunakan bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat juga. Dampak negatifnya adalah penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. G. Pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku sehingga kehilangan patokan dan bimbingan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua adalah masyarakat Indonesia tidak memakai lagi ejaan yang disempurnakan atau IYD. Yang ketiga adalah masyarakat Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajari lebih lanjut karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga adalah masyarakat tidak terbiasa atau justru menjadi enggan untuk menggunakan bahasa Indonesia baku. Sementara bahasa Indonesia adalah bidang pendidikan yang harus dipahami dalam melakukan berbagai pekerjaan, antara lain surat akademik dan lain-lain. Yang keempat adalah pudarnya rasa bangga dalam diri masyarakat Indonesia untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, sementara mereka sudah terbiasa dengan bahasa pergaulan yang lazim digunakan. H. Cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja berkaitan dengan pemakaian bahasa gaul di dalam dunia nyata dan dunia fiksi yang menyebabkan interferensi di dalam bahasa Indonesia dan pergeseran bahasa Indonesia di atas adalah hal-hal yang perlu dilakukan. Antara lain adalah 1. Menyadarkan masyarakat Indonesia terutama para penerus bangsa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Dengan demikian, mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul. Yang kedua adalah menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah sebagai kita ketahui bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu yang dapat kita gunakan untuk mendekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menanamkan semangat, masyarakat Indonesia akan lebih mengutamakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa gaul. Yang ketiga adalah pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia, baik dalam film layar lebar maupun sinetron, dengan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Para pelaku dalam film nasional yang diperankan aktor dan aktris idola masyarakat. Masyarakat luas juga akan menggunakan bahasa Indonesia seperti para idola mereka. Yang keempat adalah meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah atau di perguruan tinggi. Para siswa dan mahasiswa dapat diberikan tugas praktik berbahasa Indonesia dalam bentuk dialog dan monolog pada kegiatan bermain drama dalam bentuk diskusi kelompok. I. Pentingnya berbahasa Indonesia merupakan bangsa yang lahir dengan keberagaman suku, adat, ras, golongan, dan agama. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa. Dengan keberagaman tersebut, Indonesia memerlukan satu bahasa yang bisa dimengerti semua warga negara dan menjadi satu pemersatu bangsa. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Ini berarti dengan bahasa Indonesia kita dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat, perangai, dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Karena fungsinya yang demikian itu, maka kita harus menjaganya dengan jangan sampai ciri kepribadian kita tidak tercermin di dalamnya. Jangan sampai bahasa Indonesia tidak menunjukkan bangsa Indonesia yang sebenarnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahasa gaul sebagai bahasa pergaulan anak muda merupakan keanekaragaman budaya di negara di bidang bahasa. Penggunaan bahasa gaul yang secukupnya dan digunakan tepat sesuai dengan porsinya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaannya secara berlebihan. Bahasa gaul sangat berperan dalam pembentukan bahasa yang digunakan di kalangan remaja karena penggunaannya bersifat santai dan fleksibel. Namun, alangkah baiknya bila kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baik dan benar, sehingga keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tetap terjaga.
Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, jadi sebagai masyarakat Indonesia yang peduli dan menghormati bahasa nasionalnya, kita harus menjaga serta turut melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Apabila kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka secara langsung orang yang berada di sekitar kita akan tertular. Bila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.